Di episode sebelumnya, Senku dan Seno sepakat untuk membagi tim menjadi dua. Seno akan menangani pembuatan mesin roket, sementara Senku akan membuat kapal Perseus yang baru. Dan sekarang sudah semakin banyak juga orang-orang asli di sini yang dibangkitkan. Dan bisa dikatakan kalau Brazil sudah merdeka dari pembatuan. Dan sekarang pembuatan Perseus yang baru akan segera dimulai. Tapi Chelsea merasa khawatir karena di daerah ini tidak ada minyak bumi, yang artinya mereka tidak punya bahan bakar. Ryusui bertanya ke Senku apa kita akan membuat kapal layar lagi. Dan Senku tertawa dan berkata kalau Perseus yang baru akan menggunakan bahan bakar dari masa depan. Semua orang mulai bersemangat menantikan bahan bakar apa yang akan digunakan. Senku kemudian mengambil sebuah tong sampah dan Senku berkata mereka akan menggunakan sampah organik untuk bahan bakar Perseus. Kohaku dan Suika merasa sangat kaget mendengar rencana Senku ini. Kemudian Senku menjelaskan kalau hal ini disebut dengan biofuel. Bahan-bahannya sangat mudah untuk didapatkan seperti dedaunan, sisa makanan, atau bahkan kotoran sekalipun. Asalkan itu adalah sampah organik, apapun itu tidak masalah. Kohaku merasa sangat jijik melihat Senku yang mengumpulkan banyak sampah. Dan Suika merasa dejavu karena harus berurusan dengan kotoran lagi. Setelah mengumpulkan beberapa saat, Senku sudah berhasil mendapatkan 3 tong yang penuh berisi sampah organik. Kemudian Gen bertanya ke Senku bagaimana cara mengumpulkan gas yang keluar dari sampah-sampah itu. Dan Senku berkata selanjutnya kita akan membuat tangki untuk mengumpulkan gas. Dari sini Gen menjadi teringat dengan tangki yang ada di pabrik-pabrik. Gen membayangkan bentuknya akan mirip seperti itu. Kemudian Kaseki mulai membuat tangki yang diminta Senku. Dan setelah jadi ternyata tangki itu tidak berbentuk bulat sempurna. Senku menjawab kalau itu bukanlah sebuah masalah. Mereka masih bisa memodifikasi tangki ini supaya berbentuk bulat sempurna. Caranya dengan mengisi tangki ini dengan air biasa. Dan setelah penuh tinggal ledakkan bom saja di tengah-tengah air itu. Dan sekarang tangki ini berbentuk bulat sempurna. Gen masih tidak percaya ternyata membuat tangki yang bulat bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Setelahnya Gen mulai melihat mesin yang sedang Seno buat. Terlihat Seno yang membuat mesin yang lebih rumit lagi dari mesin sebelumnya. Seno menjelaskan kalau panas dari api tidak akan bisa untuk melelehkan logam super. Dan cara yang bisa dilakukan adalah melelehkannya dengan pemanas listrik. Gen juga melihat ada selang yang mengalirkan air dari dalam mesin ini. Seno menjelaskan kalau semua itu adalah pendingin air. Dan jika tidak menggunakan pendingin ini, nantinya kabelnya yang akan terlalu panas dan mungkin akan meleleh terlebih dulu. Kemudian Gen kembali berjalan lagi dan kini ke tempat Senku. Terlihat Senku yang sudah selesai membuat mesin yang baru dan Gen bertanya mesin apa lagi yang sedang Senku buat sekarang. Senku menjawab nama mesin ini adalah Fischer-Tropsch. Singkatnya, mesin ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh militer Jerman yang kekurangan minyak bumi. Dan dengan mesin ini mereka bisa mencairkan gas dari sampah organik menjadi bahan bakar. Di sisi lain terlihat Chrome yang membawakan beberapa logam kepada Seno. Ada beberapa jenis logam di sini, mulai dari nikel, kronium, molybdenite, besi, niobium, dan titanium. Seno berencana untuk menggabungkan semua logam-logam ini, dan hasilnya akan terlahir logam super yang terkuat bernama Insonel. Dan dengan logam terkuat ini mereka bisa mulai untuk membuat mesin roketnya. Chrome juga merasa sangat bersemangat mendengar cerita Seno ini. Tapi Chrome segera termenung dan memikirkan kalau semua ini sungguh luar biasa. Yang awalnya ini semua hanyalah batu yang mereka kumpulkan dari berbagai lokasi. Tapi batu-batu itu sekarang bisa berevolusi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sekarang bulan Maret sudah berakhir dan sekarang kita memasuki bulan April. Dan semua orang masih mengerjakan tugasnya masing-masing. Terlihat Senku dan Ryusui yang sedang melihat peta pembuatan roket mereka. Di sisi lain, Kaseki sudah mulai membangun penyangga untuk mesin roket. Dan di tempat lain, tim penggali masih terus menggali.
Dan tim penggali ini berisikan orang-orang terkuat seperti Tsukasa, Hyuga, Maya, dan lain-lain. Dan Ginro juga masuk ke dalam tim penggali ini. Dan Ginro berpikir untuk kabur saja dan meninggalkan tugasnya. Tapi Ginro selalu saja gagal kabur karena ketahuan oleh Maya. Di sisi lain, pembuatan bahan bakar juga masih terus dilakukan dengan bahan utama sampah organik. Terlihat mereka sudah berhasil mengumpulkan beberapa tong bahan bakar. Dan sambil beristirahat, Senku bertanya ke Seno apa pembuatan mesinnya berjalan dengan lancar. Dan Seno menjawab tidak ada masalah sama sekali. Kemudian Seno berbalik bertanya apa pembuatan bahan bakarnya berjalan dengan lancar. Dan Senku juga berkata tidak ada masalah. Dan sekarang di malam hari tanggal 1 April tahun 5750, mereka akhirnya sudah berhasil membuat prototipe mesin roketnya dan ini adalah saatnya pengujian. Dan ternyata mesinnya bekerja dengan baik dan efek dorongan dari mesin ini sudah sangat kencang walaupun baru level 1. Yap, ini baru level 1 dan tujuan akhir mereka adalah membuat mesin dengan level 99. Tapi tetap saja dengan mesin level 1 ini artinya mereka sudah satu langkah lebih dekat untuk pergi ke bulan. Kemudian Senku dan Seno bersulang merayakan keberhasilan ini. Setelahnya Seno mendeklarasikan sesuatu dan berkata kalau mulai besok hari Senku dan Seno akan berjalan di jalan yang berbeda. Dan Senku mengiyakan pernyataan Seno ini. Tentu semua orang kaget dan bingung sebenarnya apa yang akan terjadi. Dan keesokan harinya di tanggal 2 April tahun 5750, Ryusui mengumumkan kalau sekarang semuanya akan dibagi menjadi 3 tim. Tentu hal ini membuat semua orang kaget. Tapi demi kebaikan bersama mereka tetap harus melakukan hal ini. Dan Ryusui mulai mengumumkan tim pertama. Mereka akan menetap di Brazil dan mereka akan terus menambang logam dan membuat mesin roket di sini. Mereka adalah tim Super Alloy yang beranggotakan Seno, Tsukasa, Maya, Ginro, dan Matsukaze. Sekarang tim kedua adalah mereka yang akan berlayar ke kota jagung Amerika. Tentu mereka akan membangkitkan kembali orang-orang di sana dan membudidayakan jagung sekali lagi. Tim ini terdiri dari Taiju, Hyuga, Ukyo, Luna, Max, dan Carlos. Di sini Luna merasa kecewa karena dia tidak ada di dalam tim yang sama dengan Senku. Tapi Ken segera membisiki Luna dan berkata kalau wanita idaman Senku adalah wanita yang bisa bekerja dengan baik. Setelahnya Luna merasa termotivasi dan berkata akan melakukan yang terbaik. Dan selanjutnya adalah tim ketiga. Mereka akan mengelilingi dunia dan mencari sumber daya. Mereka akan menyeberangi Samudra Atlantik dan terus berlayar sampai ke Jepang sambil mengumpulkan material untuk pembuatan roket. Dan tim ini terdiri dari Senku, Chelsea, Chrome, Gen, Suika, Kohaku, Francois, Kaseki, dan Ryusui. Gen bertanya-tanya berapa tahun yang dibutuhkan untuk bisa sampai di Jepang. Senku menjawab kalau mesin roket yang sudah mereka kembangkan sebelumnya tidak hanya untuk roket saja, tapi juga akan dipasang di Perseus yang baru. Dan sekarang kapal Perseus yang baru sudah selesai dibuat, dan dengan mesin dari roket. Setelahnya Perseus langsung berangkat dan orang-orang merasa sangat takjub karena Perseus sekarang bisa berjalan dengan sangat cepat. Senku menjelaskan kalau Perseus yang lama memiliki 300 tenaga kuda dengan kecepatan 4 knots. Sedangkan Perseus yang baru ini punya 10.000 tenaga kuda dan dengan kecepatan 20 knots. Dan 20 knots ini jika dikonversi menjadi kilometer per jam, kecepatannya kira-kira adalah 37 km per jam. Memang angka ini terdengar tidak begitu luar biasa. Tapi ingat kembali kalau Perseus ini adalah sebuah kapal yang sangat besar. Dan kapal yang besar biasanya berjalan sangat lambat. Dan 37 km per jam itu sudah termasuk kencang untuk ukuran kapal yang besar. Dan dengan kecepatan seperti ini, Ryusui memperkirakan mereka akan sampai di Eropa dalam waktu 1 minggu.
Dan terlihat Chrome yang menikmati kecepatan Perseus yang baru ini. Dan Chrome menjadi teringat lagi kalau semua keajaiban ini bermula dari sebuah batu biasa. Tapi jika batu biasa itu diolah dengan benar, ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa seperti ini. Memikirkan ini membuat Chrome mulai meneteskan air mata. Suika yang melihat ini langsung bertanya ke Chrome kenapa Chrome menangis. Dan Chrome menjawab, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja air mataku menetes begitu saja. Sekarang di lautan terlihat banyak ikan yang berenang ke sana kemari. Dan ada salah satu ikan yang kaget karena melihat ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di permukaan air. Dan benar, sesuatu itu adalah kapal Perseus. Perseus masih bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan sekarang di samping Perseus terlihat ada seekor ikan paus yang mengikuti kapal. Dan sekarang terlihat Gen, Kohaku, dan Suika yang berdiri di bagian dek kapal. Dan Kohaku berkata kalau kecepatan Perseus mungkin sama dengan kecepatan maksimalnya saat berlari di darat. Mereka bertiga kemudian berpose seperti di film Titanic dan Kohaku berkata kalau berdiri di sini rasanya sangat segar karena anginnya yang cukup kencang. Tapi kesegaran ini tidak berlangsung terlalu lama karena matahari mulai muncul dari balik awan dan sekarang mereka merasakan panas yang luar biasa. Dan Suika berkata matahari di sini sangat panas seolah bisa membuatmu meleleh. Mungkin mereka sekarang berada di garis khatulistiwa, jadinya mereka merasakan panas yang lumayan menyengat. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam kapal dan mereka langsung disambut oleh udara dingin di dalam sini. Dan ternyata bagian dalam Perseus sekarang sudah dilengkapi dengan AC. Senku berkata mereka sudah berhasil membuat kulkas. Dan AC kurang lebih prinsipnya sama seperti kulkas. Jadinya pengerjaannya juga cukup mudah. Dan Ryusui menambahkan kalau seluruh kapal sekarang sudah dialiri listrik dengan mesin yang baru. Di sisi lain terlihat Francois yang matanya sangat bersinar karena sekarang mereka punya kulkas. Dan Chelsea terlihat sedang makan semangkuk es serut yang terlihat sangat segar. Chelsea berkata kalau Perseus adalah kapal kelas pertama. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Setelahnya Suika juga ikut makan es serut. Sementara Gen meminum es cola. Gen merasa senang karena bersatunya dua ilmuwan super bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Dan sekarang kita kembali ke Araxia Brazil. Di sana terlihat Ukyo yang sedang memimpin rapat yang diikuti oleh tim Kota Jagung. Ukyo menjelaskan kalau mulai sekarang mereka akan berpisah dan menuju ke tujuannya masing-masing. Dan mereka harus terus berkomunikasi untuk membagi tugas. Tapi mereka tidak punya komunikasi satelit dan panggilan jarak jauh juga tidak berfungsi. Dari sini yang mereka bisa lakukan hanyalah berkomunikasi dengan kode Morse. Dan Senku meminta setiap orang untuk belajar dan menghafalkan kode Morse. Kohaku merasa tidak bersemangat karena dia harus belajar membaca dan menulis terlebih dulu. Dan Suika berkata ke Kohaku kalau Suika siap mengajari Kohaku membaca dan menulis. Dan sekarang semua orang mulai mempelajari kode Morse. Mulai dari Ukyo yang mengajarkan dasar dari kode Morse. Dan Ukyo meminta setiap orang untuk membuat sebuah laporan dengan kode Morse. Dan Taiju langsung mempraktekkannya dengan semangat dan berkata, setelah kapal mereka selesai dibuat, mereka akan secepatnya pergi ke Amerika. Sementara Ginro melaporkan kalau dirinya tetap di Araxia bukan karena dia takut menyeberangi lautan, tapi lebih kepada Ginro yang ingin mengawasi Zeno. Tentu ini adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh Ginro. Dan yang sebenarnya terjadi adalah demi mencegah Zeno berbuat yang aneh-aneh. Makanya Tsukasa dan Matsukaze ditempatkan di sini supaya keamanan di sini tetap terjaga dengan baik. Dan karena Matsukaze mengikuti Ginro, jadinya Ginro tetap ditempatkan di sini. Di sisi lain Luna masih saja tidak suka karena harus berpisah dengan Senku. Dan Luna berencana untuk mengirimkan pesan setiap hari kepada Senku. Tapi apakah Senku akan menanggapi cintanya Luna ini? Hanya Senku yang tahu.
Di Perseus, Suika sedang berbicara dengan Chrome dan Suika berkata dia akan terus belajar sains sampai bisa diakui sebagai dokter Suika. Dan Chrome merasa bersemangat karena Suika bisa menjadi rivalnya, dan juga karena umur mereka berdua yang relatif sama sekarang. Di sisi lain, Kaseki masih berusaha membuat baterai berlian yang baru, dan Kaseki berharap Joel akan segera bangkit dan mereka berdua bisa merayakan keberhasilan mereka. Dan di atas kapal terlihat Chelsea yang sangat bersemangat karena bisa mengelilingi dunia dengan gratis. Sementara di tempat kemudi terlihat Ryusui yang sudah sangat bersemangat untuk menguasai seluruh dunia. Dan di bagian belakang kapal terlihat Kohaku yang berhasil mendapatkan 2 ekor ikan yang sangat besar. Akhirnya beberapa hari sudah berlalu dan sekarang adalah malam hari. Terlihat Chrome yang duduk di atas kapal dan melihat bulan yang bersinar dengan terang. Chrome menjadi teringat saat pertama kali Wyman muncul. Saat itu mereka berhasil mendeteksi Wyman karena ada gelombang radio yang sangat besar. Dan sekarang manusia sudah mulai menggunakan gelombang radio itu lagi untuk melakukan penjelajahan mengelilingi dunia. Dan Chrome penasaran apakah Wyman menyadari kalau manusia sudah mulai bergerak lagi. Chrome kemudian pergi ke transceiver dan Chrome menyadari ada sebuah pesan yang masuk. Begitu juga Leonard yang ada di Araksha juga menyadarinya. Dan Ukyo yang sudah dalam perjalanan ke Amerika juga menyadari ada pesan misterius yang muncul. Leonard langsung menelpon Ukyo dan bertanya, "Apa kau juga mendengar pesan ini?" Ukyo menjawab dia juga mendengar pesan itu, dan pesan ini berasal dari bulan. Sementara itu di dalam Perseus, Gen bertanya ke Senku kemana tujuan mereka setelah melewati Samudra Atlantik. Dan Senku menjawab harta pertama yang mereka cari adalah fluoride dalam jumlah yang besar. Dan tiba-tiba Chrome sampai di sana dan Chrome mengabarkan kalau ada pesan yang masuk dari Wyman. Senku dengan santainya menjawab kalau itu sudah terjadi sejak tadi. Dan setiap kali mereka berkomunikasi dengan tim yang lain selalu ada suara acak yang terdeteksi. Dan mereka tidak punya pilihan lain untuk berkomunikasi selain dengan gelombang radio. Jadi mau tidak mau mereka akan tetap terdeteksi oleh Wyman. Karena Wyman memang merespon terhadap gelombang radio. Tapi ternyata bukan kemunculan Wyman yang dipermasalahkan oleh Chrome, tapi isi pesan dari Wyman yang berbeda dari sebelumnya. Pesan ini dikirimkan dengan kode Morse dan yang terdeteksi bukan lagi WHY, tapi sebuah kata yang berbeda. Dan Chrome tidak tahu maksudnya karena pesan ini menggunakan bahasa Inggris. Mereka semua kemudian mendengarkan lagi pesan yang dikirimkan Wyman ini. Dan ternyata isi pesan itu adalah pertanyaan "Do you wanna die?" yang artinya apakah kau ingin mati? Mendengar ini membuat semua orang menjadi merinding dan ketakutan. Tiba-tiba saja Wyman seperti ingin membunuh mereka semua. Tapi Ryusui berpikir mungkin Wyman ini ingin melakukan negosiasi. Ryusui kemudian meminta Francois untuk menjawab pesan ini dengan bahasa selain bahasa Inggris. Tapi Gen menahan Francois dan meminta semuanya untuk tenang dan jangan membuat Wyman marah. Gen kemudian membisikkan sesuatu kepada Francois, dan Francois langsung mengirimkan sesuatu kepada Wyman. Tapi tidak ada satupun pertanyaan mereka yang dijawab oleh Wyman. Bahkan pesan Wyman juga tiba-tiba berhenti. Tapi dari sini saja Gen sudah bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Dan Gen yakin kalau Wyman pasti menginginkan sesuatu. Makanya dia mengirimkan pesan dan memperingatkan umat manusia. Tapi karena Wyman tidak mau menjawab pertanyaan mereka, Gen yakin pasti Wyman tidak akan terburu-buru untuk menggunakan pembatuan paling tidak untuk beberapa waktu ini. Dari petunjuk ini Senku merasa semakin bersemangat dan Senku berkata, sebelum Wyman lelah menunggu, kita harus secepatnya pergi ke bulan dan bertemu dengannya. Dan sekarang mereka akan mencari berbagai material dari berbagai penjuru dunia dan mereka akan membuat 3 benda utama untuk pergi ke bulan, yaitu baju luar angkasa, mesin roket, dan kapal luar angkasa.
dan pemberhentian pertama mereka adalah negara Spanyol. Dan di sini mereka akan mencari fluoride di Barcelona. Chrome bertanya-tanya apa itu fluoride, dan Senku berkata fluoride adalah bahan untuk membuat kapal luar angkasa. Sekarang kapal Perseus mulai masuk di Laut Mediterania dan sebentar lagi mereka akan sampai di Spanyol. Apakah petualangan di Spanyol akan berjalan dengan lancar? Ataukah ada orang lain yang ternyata bisa bangkit dengan sendirinya di negara Spanyol ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.